Teman-teman semua, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang media massa. Sebelum itu, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Disa Adia Putri, dan yang kedua ada Jason Yunatan Salim, dan yang ketiga ada Kaliang. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih media massa itu dan apa saja sih dampak yang terjadi terhadap kita jika media massa itu terus berkembang. Berikut beberapa penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian media massa. Media massa saat ini mengambil peranan yang sangat besar dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadikan media massa sebagai pusat perhatian publik untuk mengetahui dan mencari berbagai informasi, menyebarkan informasi dan menambah pengetahuan. Sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan pemberitaan dari media massa juga berasal dari masyarakat sendiri, baik dari golongan masyarakat yang memiliki basis politik hingga kepada rakyat jelata. Dalam penyampaiannya, media massa tidak hanya disebarluaskan melalui media cetak seperti koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, atau buletin saja. Tetapi ada juga dengan menggunakan bantuan teknologi, yaitu media elektronik seperti radio, televisi, handphone, atau media elektronik lainnya. Dan ada media jaringan internet, yang dimana media dalam jaringan merupakan sebuah media massa yang memanfaatkan kekuatan jaringan internet sebagai media komunikasi dalam penyebarannya, seperti sosial media, surat kabar online, streaming video, dan lain sebagainya. Kedua, dampak atau pengaruh media massa. Ada beberapa bentuk pengaruh dari media massa terhadap masyarakat, yaitu 1. Media massa dapat membentuk keberagaman di tengah masyarakat. Hal ini terjadi akibat pemberitaan yang dilakukan secara berkelanjutan yang sehingga dapat menyebabkan seseorang berubah pandangan dalam hal penilaian, pikiran, tindakan, dan kesehariannya. Keberagaman di sini termasuk dalam hal yang positif selama masyarakat itu memiliki kedewasaan untuk menghadapi perbedaan pemikiran dengan bijaksana. Dan begitu pula dengan media massa juga menyampaikan nilai-nilai tersebut. Kedua, media massa mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk menyediakan informasi-informasi penting untuk kehidupan keseharian mereka. Misalnya seperti informasi yang berkaitan dengan karir seseorang dengan merujuk kepada profesi tertentu. Dengan kecakupan media massa dalam kehidupan pribadi masyarakat yang semakin mendalam pada seseorang, maka kebutuhan akan informasi juga akan tinggi. Hal ini membuat media massa menjadi suatu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat modern. Selanjutnya, contoh pengaruh media massa terhadap perkembangan anak. Anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dahulu. Paling sering itulah yang dilontarkan oleh para orang tua mengenai perilaku sehari-hari anak zaman sekarang. Anak zaman dahulu umumnya berperilaku lebih baik dari anak zaman sekarang. Mereka berperilaku layaknya anak seumuran mereka. Sedangkan anak pada zaman sekarang sebaliknya. Mereka berperilaku layaknya seperti orang dewasa. Perilaku layaknya orang dewasa itu kadang-kadang mencontoh dari tontonan-tontonan film yang ada di televisi. Hampir setiap kepala keluarga di Indonesia menyediakan televisi untuk menjadi hiburan bagi ia dan keluarganya. Televisi memang menjadi salah satu teknologi modern yang kebutuhan kadang menjadi suatu keharusan. Hampir setiap rumah memiliki televisi karena pengaruh modernisasi. Pengaruh media massa bagi remaja. Saat ini peran media massa memang semakin mengalami kemajuan. Khususnya di kalangan remaja banyak sekali peran media massa yang selalu mengikuti perkembangan remaja saat ini. Secara tidak sadar, dengan hadirnya media massa juga membawa berbagai perubahan yang terjadi, khususnya pada kehidupan norma-norma sosial di masyarakat atau hubungan psikologi sosial media massa dan juga untuk lingkungan pada generasi muda saat ini. Untuk itu perlu diperhatikan dan dilakukan berbagai pencegahan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan juga remaja. Berikut pengaruh media massa bagi remaja. Yang pertama, pengaruh efek kognitif, contohnya seperti malas belajar. Yang kedua, pengaruh efek efektif, contohnya seperti kejahatan cyber. Yang ketiga, memperluas sebuah jaringan relationship, contohnya seperti pornografi.
Hal-hal tersebut sudah sering terjadi di kalangan remaja. Sungguh sangat memprihatinkan bagi masa depan mereka. Tetapi tidak semua kalangan remaja yang melakukan hal tersebut. Ya, sebagian persen remaja masih memikirkan masa depannya dengan baik dan menggunakan media massa sebagai sarana untuk melakukan pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.